Utara, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Ibu Maristi Egawati, sarjana agama, guru bidang studi pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, SMA Negeri 1 Siberut Utara. Selamat pagi Bu Ega. Selamat pagi Bu Des. Gimana kabarnya? Luar biasa baik. Alhamdulillah baik ya. Terima kasih Bu Ega, hari ini kita berdua masih diberi kesehatan sehingga kita nanti bisa melaksanakan kegiatan kita hari ini, berbincang-bincang tentang kegiatan kita ke depannya, yaitu pra-observasi kita ya Bu Ega ya. Nanti adapun tujuan kegiatan kita hari ini adalah untuk persiapan kita lebih matangnya nanti di saat kegiatan observasi. Tujuan observasi adalah untuk mengevaluasi, kemudian juga untuk melihat sampai di mana proses pembelajaran berlangsung dalam observasi itu, apakah nanti sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Begitu ya Bu Ega ya. Baik Bu Ega, kita kalau boleh tahu Bu Ega ngajar di kelas berapa? Ngajar di kelas 12. Di kelas 12. Adapun dalam kita proses pembelajaran itu kan ada tujuannya ya. Kira-kira dalam proses pembelajaran besok itu tujuan Bu Ega-nya bagaimana? Tujuan pembelajaran sesuai dengan materi yang saya siapkan ya Bu ya. Materinya kan tentang nilai-nilai yang perlu diperjuangkan dalam kehidupan masyarakat. Lalu ada tujuan pembelajaran itu, yang pertama siswa itu punya mampu mengidentifikasi ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua, peserta didik itu mampu menemukan makna keadilan sesuai teks kitab suci yang akan nanti mereka baca dan dalami bersama. Kemudian yang ketiga itu, bahwa peserta didik itu akhirnya mampu menjadi pelaku keadilan dalam kehidupan mereka sendiri. Itu tujuan pelajaran. Ya, di situ jelas bahwasanya apa yang akan dicapai nanti ya Bu Ega ya, tujuan kita. Kemudian Bu Ega, setelah tujuan yang sampai, kira-kira area pengembangannya seperti apa Bu Ega? Area pengembangan pembelajaran nanti yang akan saya lakukan itu ada bagian pengetahuan dan keterampilan. Di pengetahuan itu tentunya nanti siswa akan mendengarkan apa yang saya sampaikan, mereka juga nanti akan mendalami materi itu, dan keterampilan akhirnya mereka mampu merangkum, menulis rangkuman akan materi pembelajaran yang sudah mereka pelajari. Yang pertama pengetahuan, berarti mereka mendapatkan ilmu, apa itu keadilan tadi ya. Yang kedua keterampilan, berarti dengan keterampilan itu anak itu akan bisa menerapkan kehidupan, bagaimana kehidupan yang berlaku adil. Selanjutnya Bu Ega, setelah area pengembangan itu pasti ada rancangan kedua. Seperti apa kira-kira rancangan pembelajaran? Jadi rancangan pembelajaran yang pertama kan ada strategi ini Bu. Strategi ini saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini bagaimana siswa itu dalam pembelajaran berdiferensiasi itu akan diintegrasikan dengan kesadaran emosional. Lalu nantinya saya akan membagi siswa dalam kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka. Lalu model pembelajaran yang saya gunakan itu adalah model pembelajaran problem based learning. Adapun metode yang saya gunakan itu ada diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab. Berarti dengan media tadi, rancangan media yang Ibu lakukan tadi berarti akan nampak ya seperti apa nanti perkembangan anak, karena Ibu di sini menggunakan sistem gaya diskusi. Ya, diskusi berarti sudah kami memantau bagaimana keterampilan anak, kemudian gotong royongnya, praktik dari proses profil pelajar Pancasila ya Bu ya. Oke, kalau seandainya itu sudah jelas Bu Ega, kira-kira kapan ya waktunya kita nanti, dan kelas berapa kita nanti proses pembelajaran berobservasi? Kalau saya melaksanakan kegiatan itu, kebetulan saya harus ini nggak jauh ya Bu, di jam 7 dan 8 itu di kelas 12, F4 dan F5. Oh gitu, jam berapa itu? Untuk
jam ke-7 dan 8. Jadi kita bisa ya. Ya kita di sini juga di SMA Negeri 1 Sumatera Utara ini kita 2 sip ya Bu ya. Sangat luar biasa. Jadi dengan tujuan rancangan area pengembangan kemudian yang dipakai tadi semoga nanti semuanya dapat terlaksana dengan baik. Proses pembelajaran kemudian nanti akan berjalan efektif karena dalam proses pembelajaran ini kita akan melihat sampai di mana nanti potensi-potensi yang dimiliki anak. Di situ kita tahu bahwasanya gaya pembelajaran apa yang bisa kita ibu luar biasa semangatnya, hasilnya juga nanti hasil yang memuaskan sesuai dengan rancangan yang ibu buat tadi. Terima kasih Mega ya waktu dan kesempatannya. Nanti saya akan melihat proses pembelajaran ibu di waktu kita observasi. Saya selalu kita ya Bu ya, dan semoga berhasil. Terima kasih Mega. Terima kasih sama-sama. Baik Mega, tadi kita sudah melakukan percakapan pra-observasi. Semuanya sudah Ibu sampaikan dengan baik. Tinggal nanti bagaimana kita proses pembelajarannya di saat observasi ya Mega. Selanjutnya bagaimana perasaan Mega sekarang dengan sudah kita lakukan percakapan pra-observasi? Sebelumnya saya merasa gitu, bisa nggak saya gitu. Tapi setelah kita melakukan percakapan ini dengan ibu menanyakan tujuan pembelajaran saya, strategi yang saya lakukan, rencana menjadi apa yang saya lakukan, saya merasa lebih percaya diri ya Bu ya. Semoga nantinya berjalan dengan baik pembelajaran yang akan saya laksanakan yang tidak hasilnya. Intinya saya percaya diri untuk melakukannya yang sebelum bisa dan bisa enggak ya. Jadi harapan saya ibu mendampingi saya nantinya dan saya nanti kembalinya pada saya nanti pembelajaran itu. Ya, terima kasih banyak Bu juga saya ucapkan dengan ibu menanyakan bagaimana persiapan saya lebih menemukan kira-kira apa yang lebih saya siapkan dalam pembelajaran. Terima kasih Bu. Sama-sama Mega. Kasih ini berbagi ya Bu ya. Nanti kita lihat proses pembelajaran nanti lewat yang sudah Ibu sampaikan tadi. Semoga semuanya berjalan baik dengan tujuan harapan sama untuk anak-anak kita. Sukses selalu untuk Mega ke depannya. Kita bertemu kembali nanti lewat yang sudah kita tentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selamat pagi Ibu. Kita semua selalu dalam kesehatannya. Yang keempat, siapa yang tidak hadir? Kita mau jauh. Tapi yang lain karena ada yang lain? Masih satu yang lagi. Absen. Apa absen? Kalau P5? Tapi ada semua. Mereka nggak buku ya? Taruh buku Bu. Tepuk tangan untuk P5. Baik ya, kita ingat bahwa kita sudah pernah membuat kesepakatan jelas ya. Bahwa di kesepakatan kita ini ya dapat tepat waktu dan siap belajar ya. Mendengarkan dengan penuh perhatian, bersikap sopan dan hormat pada semua orang, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekitar, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, menyelesaikan tugas tepat waktu. HP digunakan pada saat mendapat izin dari guru. Ada yang perlu kita tambahkan dengan kesepakatan ini? Ada yang perlu dikurangi? Pas ya? Lalu selanjutnya kan ini konsekuensinya pelanggaran terhadap kesepakatan kelas akan dikenakan konsekuensi seperti teguran lisan, catatan di buku harian atau istilah tambahannya. Kemudian berikutnya pelanggaran yang berulang dapat mengakibatkan konsekuensi administratif seperti orang tua dipanggil di sekolah atau dikeluarkan dari kelas. Siap? Sepakat? Oke. Mananda, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita meluangkan waktu 5 menit untuk main optimis. Silakan dengarkan musik ini, kita dengarkan arahan, kita mencoba
melakukan apa yang disampaikan dari sini ya. Kita tinggalkan semua kegiatan kita tadi belajar belajar sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan dalam kehidupan masyarakat. Nah, sekarang kita mau melihat nilai-nilai yang diperjuangkan dalam kehidupan masyarakat. Sebelumnya kita mengawalinya dengan doa. Ini jelas tulisannya? Yang harus diperjuangkan dalam kehidupan masyarakat. Sekarang kita mau melihat, pernah mendengar kata adil? Apa itu adil? Seimbang. Apa lagi? Kanan? Seimbang, lalu sama, ya. Jadi Anda memahami kata adil itu seimbang dan sama. Lalu apa contoh ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat? Anda lihat selama ini kira-kira ketidakadilan itu bentuknya gimana sih? Contoh ketidakadilan? Kemudian dia memilih agamanya. Jadi kalau kita dewasa, kita bisa memilih agama kita ya. Lalu mendapat pendidikan dan lain-lain. Nah, lalu merujuk pada suatu keadaan. Nah, keadilan, ya perhatikan di sini bahwa keadilan ini dia merujuk pada suatu keadaan, tuntutan dan keutamaan. Jadi keadilan itu terjadi pada sebuah keadaan, yaitu semua pihak mendapat hak mereka dan diperlakukan sama. Jangan pula karena dia anak guru di sekolah ini, kalau dia berbuat salah nggak dihukum, ya kan? Nah, lalu karena tidak dari keluarga guru dia, kalau sedikit berbuat salah dihukum, berarti kita sudah tidak melakukan keadilan terhadap pada suatu keadaan. Jadi apapun adanya, siapapun dia tetap harus diperlakukan adil. Kalau salah ya salah, benar benar. Kemudian pada suatu tuntutan, perhatikan di sini, bisa bantu ibu untuk dibaca. Silakan. Kalau pada tuntutan, yaitu seperti yang dan jadi kita dituntut untuk mengambil suatu tindakan. Kita pun harus berusaha untuk bertindak adil. Jangan karena anak ibu buat salah ya nggak apa-apa, karena anak pura-pura nggak tahu aja. Ya kan ada juga kita seperti itu ya, karena ibu camat, keluarga ibu berbuat salah nggak apa-apa. Tapi kalau yang lain nggak apa, karena ibu polisi, ada keluarga ibu berbuat salah nggak ibu proses. Tapi kalau yang lain sedikit aja ibu proses. Kita dituntut apapun keadaan kita, siapapun kita dituntut untuk berbuat adil. Lalu keutamaan. Perhatikan bahwa sikap untuk melakukan adil, utama kita melakukan sikap adil. Kita ulangi bahwa keadilan itu artinya apa? Memberi kepada orang yang menjadi haknya. Apa yang menjadi haknya kita berikan. Lalu hak asasi manusia ya. Paham? Anda belajar di dalam PKN ya, bagaimana hak asasi manusia dalam memperjuangkan keadilan itu. Jadi kalau ada orang yang tidak melakukan tadi, contoh distributif ini, kalau orang nggak jujur melakukan pembagian itu, ketika dituntut berarti kan ada korupsi itu. Ya tidak? Ada bantuan untuk orang yang kena bencana, yang membagi, yang mengelola, mereka ambil juga untuk mereka, padahal sebenarnya bukan untuk mereka. Tapi kalau ada orang mengusut dari distributif ini, karena ada peraturan yang legal, orang yang melakukan itu akan dituntut. Kemudian individual, perhatikan, bisa dibaca jelas di sana. Nah, apa di situ? Bergantung pada seseorang. Upah karyawan tergantung pada majikan. Ada di sini banyak contoh yang terjadi ya. Ada orang sudah bekerja sekian jam, tapi dia diupah tidak sesuai tenaga. Seharusnya orang diupah itu sesuai dengan aturan yang ada. Nah, contoh kalau di Jakarta,
target gaji itu kalau dia S1 5.400.000. Tapi ada juga orang dibayarkan hanya 3 juta, padahal dia sudah kerja lembur. Itu berarti sudah tidak melakukan ketidakadilan, tidak lagi sesuai dengan bergantung pada seseorang. Jadi kita bekerja, ada majikan membayar kita, banyak juga terjadi majikan membayar karyawannya tidak sesuai. Lalu yang kelima ini sosial. Sosial, perhatikan, silakan dibaca. Polek sosbud. Bergantung pada struktur polek sosbud. Ini buruh tidak bergantung pada rasa keadilan majikan, tetapi juga situasi perekonomian saat ini. Ini kenapa ini dibahas dalam ini, dan jenis-jenis ketidakadilan juga terjadi pada 5 bentuk. Dibentuk komutatif, dibentuk distributif, dibentuk legal, dibentuk individual, dibentuk sosial. Banyak bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi di dalam masyarakat. Sampai di sini ada paham? Bagian ini kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat. Biarlah saya dibayar tidak sesuai dengan upah, yang penting saya dapat uang. Biarlah saya nggak dibayar sesuai dengan upah, istilahnya seharusnya hak saya, yang penting saya bisa makan. Lalu berikutnya karena diskriminatif, karena pikiran yang penguasa dan pengusaha ingin mempertahankan kekuasaannya dengan diskriminatif dan tidak berperi kemanusiaan, terutama pada kaum perempuan, imigran, etnis tertentu. Adanya perlakuan semena-mena, nasib mereka yang lemah dan terpinggirkan tidak diperhatikan. Jadi yang pertama karena kemiskinan. Daripada nggak makan, daripada nggak dapat uang, biarlah bekerja dengan tenaga yang tidak dihargai sesuai. Lalu yang kedua itu karena kekuasaan. Karena dia penguasa, ya, karena dia penguasa, dia punya hak melakukan apapun. Atau karena dia mau jadi penguasa, dia bisa membayar orang untuk mendapatkan suara. Anda mungkin juga pernah merasakan, bahkan orang tua Anda pernah juga menjadi orang yang mendapatkan uang untuk memilih ketika ada calon-calon legislatif. Dibayar uang, dikasih uang, saya pilih, nggak dikasih uang, saya pilih. Ada juga yang dibayar tapi nggak dipilihnya. Katanya di depan iya, tapi ketika dia mencoblos tidak lagi memilih orang yang sudah membayarnya. Berarti kita sudah tidak melakukan keadilan, karena kita udah iakan ke orang, kita udah dibayar, lalu kita tidak juga memilih orang itu. Seharusnya kan kita bilang, saya tidak mau dibayar, biarlah hati nurani saya yang mengatakan siapa yang saya pilih. Tapi kenyataannya dalam masyarakat kita masih juga terjadi. Sampai di sini paham? Mau penyebab ketidakadilan? Apa penyebab ketidakadilan? Yang pertama karena kemiskinan. Kedua karena menjadi pengusaha, ya kan? Sehingga ada usaha-usaha yang tidak adil. Lalu Ananda, yang kita bicarakan tadi bagaimana kehidupan dalam masyarakat. Kita sekarang melihat dalam kisah kitab suci tentang keadilan. Kita lihat dari kitab Amos bab 5 ayat 7 sampai 15 di buku paket ada ya. Di buku paket silakan lihat, ada teks itu kitab Amos bab 5 ayat 7 sampai 15. Ya, jadi dalam kitab Amos ini nanti kita akan bahas di dalam kelompok, kita akan menemukan apa makna keadilan, bahwa dalam kehidupan masyarakat zaman Nabi Amos juga mereka mengalami ketidakadilan. Kita akan membahasnya di dalam kelompok. Oke. Nah, setelah itu kita akan melihat di sini, lihat Ananda. Nanti kita akan lihat ini. Dan sebelumnya kita masuk dalam kelompok, ya, untuk mendalami pendalaman kitab suci. Kita masuk dalam 3 kelompok ya. Jadi kelompok pertama nomor 1, kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 nomor 3. Jadi satu kelompok kita membahas satu. Jadi dimulai dari si Abang Nathan ini satu kelompok masuk si kakak ke dalam. Silakan buat
satukan meja. Kemudian Anda di sini. Tony masuk di sini, Tony. Masuk di sini, Eko masuk ke sana. Silakan bergerak. Ya Tony, Anda buat satu kelompok. Satukan mejanya. Kelompoknya Herman ya, Herman. Nah, jadi lihat apa makna keadilan menurut kitab suci kitab Amos bab 5 7 sampai 15 ada di dalam buku paket. Anda bisa lihat di bagian keadilan. Silakan di bagian keadilan di halaman 9 bagian atas dalam kitab Amos. Oke. Lalu kelompok 2 uraikan situasi masyarakat bangsa Israel pada zaman Nabi Amos di sini. Oke, teksnya. Kemudian tuliskan contoh ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat. Setelah Anda membaca kitab Nabi Amos ini, lalu Anda hubungkan dalam kehidupan masyarakat apa contoh ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat. Ya, kita butuh waktu 50 menit selesai kita presentasi kelompok ya. Seperti biasa dalam kelompok silakan pilih kedua sebentar kerjasamanya bagaimana kita tuliskan di dalam kertas tempat tulis nama. Ya, kan? Ini ada kertas satu juga dari enggak dikasih. Oh iya. Siapa keduanya? Siapa yang mau kedua Angelus? Ada yang pesan? Oke, dipimpin ya. Kita doa sebentar jam 12 Angelus. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, yang bagi Tuhan, jadilah padaku menurut perkataannya. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah supaya kami dapat 2 menit lagi ya, selesai. Kita presentasi kelompok 3 sudah? Selesai? Kelompok 2, siapa Bang?
pagi. Semangat pagi maksudnya. Yuk. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan. Apa makna keadilan yang kita maksudnya ayat 7 sampai 12. Maknanya adalah carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup dengan jadi Tuhan. Semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan hidup yang baik. Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan manusia. Baiklah teman-teman, itulah hasil diskusi kami. Apabila ada teman-teman yang mau bertanya, Silakan, ada pertanyaan dari kelompok 3, kelompok 2. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya. Paham pertanyaan kelompok 3? Ya, bahwa kita menemukan ayatnya di mana dari kitab Kamus itu tentang makna keadilan. baiklah teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ayatnya terdapat pada ayat 15 sampai ayat 15. Pas, temukan di sana, ya. Saya. Apakah sudah mengerti? Dan apakah masih ada teman-teman yang bertanya? Dan kalau psikologi, ini psikologi. Oke, ini dari kelompok 2 ya. Ya. Kenapa kita harus membenci orang yang jahat? Nah, itu tadi diungkapkan makna keadilan menurut kitab Amos. Nah, maka kan bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Kenapa kita harus membenci orang yang jahat? Kenapa kita harus membenci yang jahat? Oke, silakan. Yang jahat apa? Nah, yang bentuk ketidakadilan yang dilakukan yang jahat gitu. Perlu enggak juga dari teks itu gitu. Dalam kehidupan masyarakat juga boleh. Yang lain silakan jawab. Sana, Nasadiana, Dian, si Minarti. Oke, silakan dijawab. Bentuk keadilan yang dilakukan orang jahat itu apa? Dia sebut Boleh. bentuk keadilan yang dilakukan orang jahat. Bentuk ketidakadilan yang dilakukan orang jahat adalah korupsi, pemerkosaan, pencurian, dan pembunuhan. Bagaimana? Sudah puas dengan jawaban kelompok 1? Puas, Bu. Baiklah teman-teman, itulah hasil dari presentasi kami. Apabila ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf sekali. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju.
ya. Oke, silakan. Kalau Sari. Baik, silakan Sandra bertanya sebentar. Sandra bertanya dari kelompok. Yang mau pulang dipersilakan, hati-hati di jalan. Yang hati-hati jangan jalan-jalan. Terima kasih. Observasi dulu. Halo. Apa? Kosong. Mana jalannya? Air yang jorok. Masalahnya bersih. Apa maksudnya itu? Mau disetarakan dengan ketidakadilan. Kampung Jawa dekat masjid. Masjid. Jelaskan dari tempatnya. Sebentar. Masuk kalah. tentang materi keadilan, ya, materi tentang keadilan, bahwa dalam kehidupan kita kita dituntut pada kehidupan kita untuk melakukan keadilan. Itu nanti akan kita bahas pada minggu depan dan menyelesaikan materi ini, ya. Nah, jadi Ananda, Ibu harapkan satu orang, ya, untuk memberikan refleksi pembelajaran pada hari ini. Minggu depan nanti kita lanjutkan, baru nanti ada kesimpulan dari keseluruhan pembelajaran kita. Silakan hari ini salah satu memberikan refleksi dari pembelajaran ini. Nah, silakan Markus. Oke teman-teman, pembelajaran hari ini saya tahu bahwasanya kita dituntut untuk adil terhadap masyarakat yang ada di negeri kita. Dan semoga pembelajaran hari ini kita menjadi lebih baik lagi adil terhadap masyarakat dan teman-teman kita.
Tepuk tangan untuk yang sangat menarik ya, bahwa baru setengah berjalan materi tentang keadilan, Markus menyatakan bahwa dia sangat tertarik dengan pembelajaran ini. Dia mengetahui bahwa kita harus melakukan keadilan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, minggu depan kita lanjutkan materi ini. Nanti kita sebutkan bersama minggu depan setelah kelompok 3 mempresentasikan masing-masingnya. Terima kasih untuk hari ini Anda ya. Tuhan memberkati kita mulai menerapkan menjadi pelaku keadilan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik. Ada pertanyaan? Ada. Minggu depan sekali lagi kita masih pada materi tentang keadilan dan kita nanti akan menyebutkannya bersama. Sebelumnya kita tepuk 1, 2, 3, 4, 5 maksudnya ya. Kita coba uji nyali konsentrasi belajar kita sebelum kita mengakhirinya. Tepuk 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5. Tepuk 5 kali. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan berkati kita. Mari kita menjadi pejuang pengadilan. Kita tutup dengan doa. Ada yang bersedia memimpin doa? Ada yang bersedia memimpin doa? Silakan Anda Sorono berdiri. Oke, kita dengan doa pembelajaran kita hari ini. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Selamat siang, Tuhan berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Desmawati, Sarjana Sosial Islam, calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 1 Siberut Utara. Di samping saya Ibu Meresti Egawati Sikaraja, Sarjana Agama, sebagai guru yang telah saya observasi. Di samping saya juga saya didampingi oleh Bapak Sabar Manahan Purba, Sarjana Pendidikan, pengajar praktik angkatan calon penggerak angkatan 11. Dan bagaimana kabarnya Ibu Bapak? Ada saya Bapak Ibu? Oke, terima kasih ya Pak ya. Hari ini Bapak Ibu sudah meluangkan waktu dalam rangka kegiatan kita, yaitu percakapan pasca observasi. Yang mana kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan Ibu Meresti Egawati sebagai guru agama Katolik. Ya, pasca observasinya. Jadi di sini ada nanti pertanyaan-pertanyaannya Bu ya, yang akan saya berikan kepada Ibu, yang mana tujuannya nanti kegiatan kita hari ini untuk mengevaluasi, kemudian juga untuk bagaimana kelanjutannya nanti, proses pembelajarannya ke depannya lebih baik lagi ya Bu ya. Baik Bu Ega, terima kasih Bu Ega sudah datang. Gimana sih Bu? Ibu, terima kasih ya Bu ya. Artinya, baik Bu Ega, kemarin kita kan sudah melakukan observasi ya Bu ya. Menurut Ibu bagaimana perasaan setelah Ibu melakukan observasi itu? Awalnya sih merasa kayak kaku ya, karena observasi biasa dilakukan, tapi karena ini observasi oleh calon guru penggerak, kita merasa khawatir ya, ada kekurangan dan tidak berjalan dengan baik. Tapi setelah itu merasa lega.
Oke ya Bu ya, berarti Ibu sudah melaksanakan observasi dengan baik kemarin. Sehingga juga Ibu sudah sesuai dengan percakapan kita waktu pra observasi ya Bu ya. Rencana Ibu sudah berjalan dengan baik. Ya biasalah gitu ya Bu ya. Kita ingin berusaha untuk lebih baik kan ya Bu ya. Selanjutnya Bu, kira-kira bisa nggak Ibu ceritakan kembali pengembangan apa namanya area pengembangan dan langkah-langkah yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Oke, kalau area pengembangan itu saya lebih mengarah kepada pengetahuan dan keterampilan dalam proses pembelajaran. Kemudian ada langkah-langkah yang saya lakukan tuh tentunya saya menyiapkan modul ajar, bahan-bahan ajar yang saya gunakan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan pada observasi. Oke baik, berarti area pengembangan Ibu tadi adalah pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Karena kita kalau dilihat dari belajar agama itu memang itu yang harus kita fokuskan. Jadi ya, baik. Selanjutnya kira-kira apa saja, bagaimana pengembangan area pengembangan itu yang sudah Ibu ceritakan tadi, apakah sudah terlaksana dengan baik atau tidak waktu proses pembelajaran itu? Menurut pengamatan saya ya Bu Iya, ya, saya merasa berhasil ya Bu ya. Berhasil, iya. Terlaksana penyampaian keterampilan dan pengetahuan, kendati ada kekurangan sana sini. Iya. Iya. Berarti biasa ya Ibu. Supaya apapun yang kita lakukan itu kita berusaha untuk lebih baik. Hambatan itu yang nanti kedepannya lebih baik lagi nantikan Ibu ya. Saya juga melihat sudah luar biasa sekali. Oke ya Bu ya. Selanjutnya kira-kira Bu, apa saja kekurangan atau hambatan, kemudian kesulitan yang Ibu rasakan di saat dalam proses pembelajaran tersebut? Dalam proses pembelajaran itu ada beberapa hambatan kesulitan ya, karena masih nampak beberapa siswa kurang aktif ya, kurang mau terlibat, masih tergantung dengan teman kelompok lain ketika mereka dibagi di dalam kelompok begitu Ya. Jadi di situ Ibu menemukan hambatan bahwasanya masih ada anak yang kurang aktif ya. Kemarin Ibu diskusi ya Bu ya. Oh ya, ada diskusi. Jadi di situ masih ada terlihat anak-anak yang kurang aktif, kemudian masih tergantung dengan teman. Nah, itu nanti kedepannya bisa jadi kita gaya-gaya yang baru ya Bu, dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian Ibu, kira-kira mengapa bisa itu terjadi? Saya melihat karena kali ini saya membagi peserta didik di dalam kelompok tidak sesuai dengan gaya belajar. Saya mencoba mencampur mereka sehingga saya melihat ada ketergantungan siswa kepada siswa yang lebih. Jadi siswa merasa tidak berusaha karena dia yakin dalam kelompoknya ada yang bisa menyelesaikan tugas. Itu yang saya lihat. Karena saya membagi mereka tidak sesuai dengan gaya belajar. Berarti mulai dari gayanya ya, gaya belajar anaknya. Karena gaya belajar itu ada 3 ya Bu ya, visual, kemudian ada lagi satu lagi ada kinestetik, Ada auditori. Ya. Jadi itu dia ya Bu ya. Jadi memang potensi anak kita lihat di situ, kemampuannya di situ. Baik Bu. Selanjutnya Ibu, apakah dengan adanya kekurangan yang dimiliki anak itu apa perubahan yang akan ingin Ibu lakukan? Berdasarkan pengalaman dalam pembelajaran itu ya Bu ya, untuk seperti saya melihat dengan membagi siswa di dalam kelompok tidak sesuai dengan gaya belajar mereka, ini ada kendala beberapa siswa tidak aktif. Jadi saya lihat kedepannya dengan pembelajaran berdiferensiasi saya akan membagi peserta didik dengan kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka. Ada auditori, ada visual, ada kinestetik, sehingga dengan gaya belajar yang sama mereka berusaha bersama dan akhirnya mereka menemukan secara bersama dari apa yang mereka selesaikan dalam pelajaran. Dan saya pikirkan seperti itu Bu, agar berhasil pembelajaran. Iya. Ya benar itu Bu ya. Karena perubahan itulah yang kita minta, karena kita dari hasil proses pembelajaran itu akan kita lihat bagaimana anak-anak kita ya. Jadi rencana yang luar biasa itu Ibu, semoga itu dapat terrealisasi dengan baik. Kemudian terjadinya proses pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya ya Bu ya. Kira-kira Ibu setelah itu kapan ya akan Ibu lakukan dengan perubahan yang Ibu ceritakan tadi?
perubahan itu saya akan lakukan setiap saya melakukan pembelajaran. Jadi setiap ada saya melakukan pembelajaran, saya masuk kelas, saya punya jam, saya akan melakukan itu secara terus-menerus sehingga saya bisa melihat apakah dengan model yang saya lakukan itu dengan membagi siswa sesuai dengan gaya belajar mereka ya, apakah minat belajar mereka lebih meningkat, apakah keaktifan mereka lebih meningkat, sehingga saya harus melakukannya terus-menerus setiap ada jam kelas. Oke, nanti dengan setiap jam kelas ibu akan berusaha melakukan perubahan ya. Ya kalau lihat ya, ini kan udah hari minggu terakhir semester 1 ya Bu ya. Masih ada beberapa kali pertemuan, mungkin untuk lebih matangnya lagi nanti di semester 2 nanti ya Bu ya. Karena ya dengan gaya anak belajar tadi ya Bu. Ya Ibu, sangat luar biasa sekali rencana Ibu yang Ibu rancang. Harapan saya dengan rencana itu nanti Ibu lebih semangat lagi. Rencana pembelajaran Ibu banyak nanti ada perubahan-perubahan yang menarik bagi anak. Seperti yang disampaikan tadi, gaya ini memang dibutuhkan juga Ibu, gaya belajarnya. Karena anak-anak kita ini ternyata potensi berbeda-beda. Dan Ibu terima kasih waktunya, karena itu rasanya dengan waktu yang Ibu sempatkan hari ini kita bercakap-cakap mengenai tentang pasca observasi, dan saya pantau selama observasi Ibu, karena juga saya pernah observasi Ibu, maka saya pantau ternyata memang itu yang saya nilai. Semua rencana yang kita bicarakan di waktu pas pra observasi itu sudah Ibu lakukan, walaupun ada sesuatu mungkin yang harus diperbaiki atau lebih semangat lagi atau bagaimana meningkatkan anak nanti dalam proses belajar. Terima kasih waktunya Ibu dengan keadaan hari ini, sukses selalu bagi kita. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Ibu. Terima kasih ya Pak ya. Bapak waktunya juga terima kasih Pak sudah bersedia hadir. Baik, terima kasih. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.